Udah berapa tadi yang kita gunakan? Dua ya. Tadi bilangnya berapa? Bilangnya adalah 4. Dua lagi mana Pak? Kita ulang dulu. Kalau alternatif apa? Baris ya. Kemudian apa? Alternatif. Nanti tahu-tahu Anda paham. Oh gitu ya Pak. Gitu ya. Mendadak ngerti nanti ya. Tapi sekarang harus hafal dulu ya. Bener seriusan ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini apa ya, ini apa ya gitu ya. Tapi kalau semuanya jelas ya, itu jadi mudah gitu ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah kriteria dalam bentuk baris. Simbolnya apa? Kok di sini baris? Ya, saya salah. Kadang-kadang antara otak sama mulut saya nggak sinkronnya. Ya, ya. Ya, oke. Ya, itu salah saya ya. Tapi padahal mikirnya itu kolom. Kenapa keluarnya baris? Udah ya? Simbolnya apa? J. Itu nggak sengaja ya. Kita lanjut. Yang ketiga. Ini dia ya. Yang ketiga adalah siapa itu yang bilang nanti dulu? Adinda ya? Siapa? Tanti? Muslihah? Ya silakan Mbak Muslihah catat dulu. Sudah? Ya, oke. Udah ya, yang ketiga ya. Udah ada berapa tadi? Oke, gambarnya gimana gambarnya? Kan katanya metrik. Ya toh. Metrik kata Pak Julak tadi berapa dimensi? Ya, kenapa nggak 3 dimensi Pak? Ya kita 2 aja. Nanti topsis ya bisa. Enggak, itu yang di parameter ini juga bisa sebenarnya. Oke, tadi ada berapa? Ada yang namanya alternatif. Alternatif itu berarti tadi dibilangnya set. Apa itu set? Kumpulan dari alternatif. Berarti nanti ada A1 gitu, ada A2 gitu. Yang kedua apa namanya? Set of predefined kriteria. Kriterianya berarti C1, C2 gitu ya. Nah, kalau kita bikin matrik yang satu adalah baris ya ini ya. Yang ini adalah kolom. Kalau baris gimana? Ya, betul. Berarti C1, C2, C3 kan baris kan? Betul nggak? Saya kalau salah bilang aja Pak, salah Pak gitu ya. Kalau alternatif apa? A1, A2, A3. Nah, kayak begini. Ini adalah kolom. Salah ya? Ya. C1 kolom. Oke, berarti ininya apa lagi? A1, A2, A3 gitu ya. C1, C2, C3. Oke, dari dua matrik ini mana yang benar? Oke. Oke. Yang benar yang mana? Yang kedua. Oke, berarti saya salah lagi ya. Saya salah lagi. Ya betul ya, ini yang benar ya. Iya. Ini padahal nggak sengaja loh ya. Ya, oke, berarti alternatif itu yang mana? Yang baris, betul? Nah, nanti ada irisan antara baris sama kolom. Itu namanya nilai. Nilai dari siapa? Nilai dari, terserah Anda mau lihatnya dari mana. Nilai A1 berdasarkan parameter C1 gitu ya. Nilai A1 berdasarkan kriteria C2, nilai A1 berdasarkan kriteria A C3. Gitu ya. Oke, itu adalah yang ketiganya. Oke ya. Kita masuk yang ketiga ya. Oke, kalau saya salah bilangin. Kadang-kadang apa yang saya omongin sama di kepala saya nggak sinkron ya. Ya, speednya beda ya. Ya, nomor 3. Nomor 3 apa? Oh, ini belum dijalanin ya. Ya, yang ketiga apa? The anticipated value or performance of the alternative
Oke, berarti lihatnya dari siapa? Dari alternatifnya. Apa gampangannya? Nilai alternatif berdasarkan kriteria tertentu, ya. Nilai satu alternatif berdasarkan satu kriteria, ya. Bisa kan? Ya. Nah, sekarang lambangnya apa lambangnya? Karena ada dua parameter, bukan kriteria ya. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan alternatif sama kita menggunakan apa? Kriteria. Tadi saya bilang I itu apa? I itu apa? I? No. Disimpan apa? Iya, alternatif. Oke, alternatif. J itu apa? J itu kolom. Berarti bacanya dari apa dulu? Alternatif dulu. Kemana? Nah, kayak gitu. Udah ya? Itu sih sebenarnya ya. Nih, tak ulang nih. Ya, oke. Jadi, saya ulang ya. Di sini adalah A, I ya. A, I ya. A1 kan? Ini apa? Ini adalah A2, ini adalah A3. Ini bisa banyak nanti. Ini apa ini? Ini adalah I, gitu ya. Kita punya mana? Kita punya C1, kita punya apa? C1. Ada apa lagi? C2, kita punya apa lagi? C3. Ini apa? Ini adalah J. Ini adalah V berapa? 1, 1. Ini adalah V 1, 2. Ini adalah V 1, 3. Karena I dulu baru J. Oke. Coba dihafal. Ya. Yang ini berarti apa? V apa? 21, V 22, V 23. Ini berarti apa? V 31, V 32, V. Aljabarnya pernah belajar kan? Lupa, ya sudah. Berarti yang pertama adalah I, ya. Jadi V itu adalah VIJ, ya. Ini adalah alternatifnya. Ini adalah kriterianya. Catat dulu, catat. Dihafal ya. Ini baru nambah berapa? Nambah 1. Jadi berapa? Jadi 3. Apa aja? Ada yang namanya alternatif, ada namanya kriteria, ada namanya apa? Value. Jadi V itu value. Ya, V itu adalah value, ya. VIJ. Value alternatif I, ya, value. Atau ini udah belum? Sudah? Udah dong? Ya. Nanti 30 menit terakhir saya nanya ya. Ya, tahap berapa sekarang? Tahap 4. Berarti pertanyaan pertama kepada Ibu Dita, Ibu Iona, Krisnawati. Emang beda ya absen. Berganti aja ya. Kita biar fokus lah. Kadang-kadang harus ada seperti ini. Sudah ya? Oke. Berarti yang ketiga itu apa? Value dari alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Gitu ya. Oke, udah lanjut. Yang keempat apa? Yang keempat adalah bobot. Namanya apa? Weight ya, weight. Nah, bobot itu contohnya gimana? Contoh gampangnya gini. UTS berapa bobotnya? 0,25. UAS berapa bobotnya? 0,35. Tugas berapa bobotnya? 0,20. Formatif berapa bobotnya? 0,1. Jadi masing-masing kriteria ya memiliki pengaruh yang berbeda, memiliki bobot yang berbeda, gitu ya. Bagaimana nanti nyarinya? Bisa pakai AHP gitu ya. Oke, nomor 4 adalah simbolnya apa? Simbolnya adalah W. W pada apa? W pada J. J itu apa? Kriteria. Pinter.
Berarti ini adalah bobot kriteria, bukan bobot alternatif. Ya, bisa ya? Sekarang saya nanya aja deh. Ya, saya nanya sama nomor 4. Dita mana Dita? Loh, lagi nulis. Ya. Ya, oke. Coba kita tambahkan. Jadi bobot itu apa? Weight. Ya. Weight adalah ya. Weight adalah bobot. Weight adalah besarnya pengaruh suatu kriteria. Apa simbolnya? WJ. Gitu ya, WJ. Ya. Udah 4 ya. Apa aja? Alternatif, apalagi kriteria, apalagi value, apalagi weight. Itu kalau kita ngomongnya dalam matematik gitu ya. Oke. Saya ngikutin buku ini, nanti saya balas lagi pakai jurnal yang Anda angkat nanti ya. Jadi jurnalnya akan nambah satu lagi ya. Perlu diulang apa cukup? Cukup ya. Oke, jadi kalau weight hanya bicara tentang di sini hanya bicara tentang kriteria ya, di kriteria. Ya, kita lanjut saja. Nah, ini adalah persamaan atau ini adalah decision metricnya yang dari tadi kita omongin ya. Apa namanya? Decision metric. A-nya di sini kan bener kan? Tuh, ya kan? M-nya ini apa? Banyaknya alternatif. C-nya apa? Kriteria. V-nya ini apa? Value. Value dari siapa? Alternatif 1 terhadap kriteria yang 1. Oke. Mbak Dita. Mana Mbak Dita? Kirain udah lupa ya. Jadi kalau kayak gini apa Mbak Dita? Representasi dari apa Mbak Dita? V 4 5. Bacanya gimana? Value dari alternatif berapa? Dari kriteria 5 ya. Pinter. Satu lagi. 3 jarak dari Mbak Dita. Iona mana Iona? Kalau ini maksudnya apa? Ya, bobot dari siapa? Ya, kriteria berapa? Iya gitu. Lengkap ya. Ya, oke. Satu lagi. Biar ganjil. 7 tambah 3 10. Kalau ini apa? A21. Ini apa? Alternatif. Pengennya salah ternyata masih bisa ya. Ini masih bisa. Tadinya saya mau nyalahin ya ternyata bisa ya. Apa ini? Alternatif dari ya, berarti kejebak ya. Ini ngelihatnya sebagai satu kesatuan aja. Berarti apa? Iya. Ya kan tadi saya bilang kan ada A1 ya. Ada A2 kan. Berarti mungkin nggak ada A21. Ada. Di sini karena AM ya. Berarti adalah alternatif ke berapa? 21. Ya, kejebak ya. Saya aja salah tadi ya. Ini apa? C1, C2 sampai berapa tadi? CN. Ini apa? Ini berarti berapa? V21 1. Itu ya. Saking banyaknya kebacanya V21. Dah, lanjut ya. Ada yang mau nanya? Silahkan. Bahasanya jawabnya jawab matematik apa jawab
masalah lapangan. Apa tadi? C20. C20. C20 ini ada nama kriterianya enggak? Ya. Ya. Tapi kan dia melambangkan seseorang atau sesuatu kan? Iya. Ini bahasa matematiknya aja. Nanti kan ada nih A1 apa, A2 siapa gitu. Gitu ya, Mbak Adinda? Adinda Talia. Betul kan? Oke, lanjut ya. Udah bisa ya, gampang ini ya. Oke, ini sudah. Oke, sekarang kita akan masuk sesuatu yang in addition apa? To the decision matrix on occasion, the decision maker define extreme alternative. Fokusnya pada siapa? Alternatif. Kita lagi ngomongin siapa sekarang? Alternatif. Ada yang namanya ekstrim. Apa sih ekstrim? Ekstrim itu ada dua macam ya ekstrimnya. Ekstrim itu ada dua macam gampangannya. Misalnya kalau kita bicara tentang IPK, ekstrimnya berapa Pak? Gitu. Oh yang 139 gitu. Yang paling bawah misalnya 1,5 gitu. Itu adalah nilai paling bagus dan nilai paling jelek. Nilai dari siapa? Alternatif. Alternatif punya nilai enggak? Berdasarkan siapa? Kan tadi ngomonginnya ada kriteria Pak. Iya ada kriteria. Misalnya C1, C2, C3. Misalnya ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Misalnya ini nilainya 50. Di sini misalnya 90. Di sini 10, di sini 50 lagi. Ekstrimnya yang mana? Ya, ini ekstrim positif, ini ekstrim negatif. Itu ya. Nanti kita pakai lagi di topsis gitu ya, atau tempat yang lain. Di sini adalah kita sedang bicara tentang terkadang kita akan menggunakan ini ya di metode-metode tertentu ya. Pertama yang Anda harus pahami adalah di sini bicaranya di domain siapa? Domain alternatif. Alternatif ternyata punya ideal positif, dia punya ideal negatif. Ya, nanti kalau di topik namanya ideal solution positif sama ideal solution negatif gitu ya. Tapi saya masih general aja di sini. Dibilangnya apa? Ideal sama inferior ya. Fokusnya pada apa? Nilai dari alternatif. Paham ya? Loh, kan nanti kalau C2 gimana Pak? Ya nanti ngomonginnya beda lagi gitu ya. Kalau di sini misalnya ada 100, di sini ada 1.000.000 gitu ya. Di sini ada 10, di sini ada 0. Maka berdasarkan kriteria ini, maka ini yang positif, ini yang negatif. Berdasarkan kriteria ini, misalnya ini yang positif, ini yang negatif. Walaupun nanti ada cost sama benefitnya ya. Nanti kita sampai sana. Oke, bisa dipahami ini? Bisa dong, lanjut ya. Ya Pak, oke. Berikutnya, the ideal alternative is an arbitrary defined vector ya. Vektor ini adalah matrik yang hanya satu baris atau satu kolom ya. Jadi vektor itu cuma bicara satu baris atau satu kolom. The ideal alternative is an arbitrary defined vector of choice describing the aspect concept to the given problem. Oke, apa nih artinya? Ini bicara tentang ideal alternatif ya. Ini saya pikir nanti saya perjelas lagi. Oke, sekarang kita masuk ke oke. Oke, ini sebenarnya cuma masalah inferior sama alternatif ya. Saya skip aja. Sekarang kita masuk di sini. Ya, ini baru ya. Coba kita bahas. There are two main method to compose the ideal and inferior alternative ya. Ini sebenarnya positif dan negatif lah. Yang pertama, one can use the best and worst value in the J column of the decision matrix to compose the ideal and inferior alternative. Oke, nanti saya jelasin detailnya gimana. Yang pertama ya, ini adalah
what constitutes the upper and lower boundary. Ya, habis ya. Oke, coba kita ambil yang kedua. Ini aja deh. Kayak yang tadi sebenarnya nanti kita perjelas lagi di sini. Kita lanjut di sini ya. Di sini fokusnya adalah di sini ada apa? Yang saya warnain biru di sini. Ini kalau dalam bahasa lainnya adalah benefit ya. Oke, kita kontraskan dengan yang kedua. Yang kedua namanya apa? The smaller the value, the better the situation. Saya kasih gini deh. Saya kasih gambarannya kayak gini. Ya, ini sebenarnya adalah bedanya kriteria sama gini gambarannya. Kalau saya ambil dua parameter ya, saya ambil dua parameter. Yang pertama adalah jarak. Ya. Yang kedua adalah misalnya jenjang karir, gitu ya. Jenjang studi deh, jenjang studi. Kemudian ini saya punya, sini ada Ali, di sini ada Budi, di sini ada Dodi, di sini ada Eri, oke ya. Ini jaraknya, ini bicara tentang apa ini? Jangan jarak deh, saya ambil harga aja ya. Di sini harga, oke. Di sini lama juga sama ya. Apa ya? Ya nggak apa-apa lah, yang tadi ya, yang studi ya, jenjang studi. Tapi kasusnya nggak nyambung ini ya. Gambarannya gini deh. Kalau di sini misalnya di sini D3 gitu ya. Di sini S1, di sini S1, di sini S2. Pertanyaannya, ini nama kriterianya apa? Jenjang studi. Pertanyaan saya, lebih bagus mana? S1 atau D3 atau S2? S2 ya. Nah, ini kan berarti semakin besar maka semakin bagus. Nah, itu yang dikatakan sebagai benefit. Semakin besar nilainya, semakin baik gitu ya, benefit. Tapi kalau kita ngomongin harga ya, harga Ali ya, harga Ali. Misalnya di sini 1 juta. Di sini 2 juta, di sini setengah juta. Ini nggak nyambung memang masalahnya. Di sini 5 juta. Tapi intinya kalau di harga kita pengen yang mahal apa yang murah. Nah, itu penekanannya di situ. Kalau semakin kecil semakin baik, maka itu dikatakan sebagai cost. Ya, saya pakai istilah Pareto aja. Jadi, gampangnya gini gampangnya. Saya ambil ini ya. Di sini bedanya antara parameter dengan kriteria. Ya. Tadi saya bilang parameter itu apa? Atau kriteria itu apa? Parameter yang memiliki apa? Ya, yang memiliki sifat. Nah, sifatnya itu ada dua. Apa? Yang satu adalah benefit, yang satu apa? Cost. Nah, benefit ya, benefit adalah ketika ya nilai kriteria semakin besar maka semakin baik, gitu ya. Itu namanya apa? Benefit. Jadi Anda harus memberikan sifat kepada parameter, dia itu benefit atau cost. Tapi kalau cost, apa itu cost? Ketika nilai kriteria semakin apa? Semakin kecil, maka dia semakin baik gitu ya. Maka semakin baik gitu ya. Contohnya apa yang di sini? Harga. Apa di sini? Jarak gitu ya. Kalau di sini sebagian besar adanya di benefit. Gitu ya. Itu tadi sebenarnya penjelasannya banyak, intinya tuh di sinilah. Intinya adalah di sini. Jadi pertama apa? Kita banyak menggunakan kriteria, tapi sebenarnya kriteria itu lebih khusus daripada parameter gitu ya. Karena kriteria itu adalah yang ada benefit dan sama ada yang cost. Yang harus dipahami apa? Yang harus Anda pahami adalah kriteria ini
apakah dia semakin baik semakin besar semakin baik atau semakin kecil semakin baik. Nah, itu yang harus dipahami. Itu tambahannya ya. Oke. Apa tuh? Ini yang saya tulis di sini. Dan saya